Selamat siang pemirsa, saya Ashifa Faris Kuci bersama rekan saya Akila Syafina Tunazah. Hari ini kami akan membawakan berita mengenai hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Pada tahun 2019, hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan memasuki usia yang ke-46 tahun. Dimulai sejak September 1973. Kedua negara terus memperkuat kerjasama di berbagai tingkat, termasuk ekonomi melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Korea atau AIKI-CEPA yang ditandatangani pada 2011. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perdagangan strategi dalam menghadapi EPA untuk melindungi industri dalam negeri, komoditas sensitif, dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Kebijakan ini menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui perjanjian perdagangan. Bagi Korea, kemitraan ini adalah langkah awal dalam hubungan bilateral. Sedangkan bagi Indonesia, ini penting untuk menjamin pasokan komoditas industri dan mempertahankan pasar di Korea Selatan. Selamat siang semuanya. Kini saya bersama rekan saya Naura Nafisa akan melakukan wawancara bersama Ibu Duta Besar Korea. Selamat siang Ibu Keisha, selamat siang Ibu Jaskia, dan selamat siang Ibu Ani. Selamat siang. Jadi tadi Anda menyebutkan tentang usaha rintisan baru dan atau juga startup baru. Jadi di era perdagangan elektronik ini atau yang dinamakan juga ekonomi disruptif, apakah menurut Anda iklim bisnis Indonesia akan mendukung? Apakah ada rencana untuk mempersatukan dan berkolaborasi antara keduanya dalam industri ini? Nah, Indonesia saat ini sangat berkembang pesat dan sedang naik daun, memiliki beberapa perusahaan rintisan. Contohnya, 4 unicorn dan sekarang ada Dekakorn. Perusahaan ini sangat berkembang pesat di berbagai wilayah maupun negara lainnya. Secara global seperti contohnya pada tanggal 18 September ada acara yang namanya itu Korea Indonesia Vintage di Jakarta. Lalu beberapa perusahaan Korea datang ke Indonesia pada event ini dan kami akan berlangsung next unicorn next ground disponsori oleh Korea Development Bank. Ada 10 perusahaan Korea yang akan bertemu langsung dengan calon startup baru dari Indonesia. Karena akan adanya ilmu baru bahwa kami Indonesia dan Korea memiliki kerjasama CEPA. Nah, jadi CEPA atau Comprehensive Economic Agreement ini adalah versi lain dari Free Trade Agreement atau FTA. Itu antara Indonesia dan Korea melakukan negosiasi intensif. Jadi sebenarnya pada akhir Agustus nanti mereka akan melakukan negosiasi di Pulau Jeju. Jadi harapan kami negosiasi ini selesai di akhir tahun. Dan kami juga berharap kenaikan hubungan kerjasama Indonesia dan Korea ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Ibu Duta Besar, apa pandangan Anda tentang masa depan atau hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia? Saya rasa Indonesia dan Korea adalah teman serasi dan sejahtera. Korea akan selalu berjalan dengan Indonesia menuju masa depan yang cerah. Saya rasa itu semangat yang telah kami setujui antara kedua pemimpin. Itulah sebabnya kami tidak hanya dekat dalam perusahaan ekonomi, tetapi juga dekat dengan pertukaran orang-orang dan perusahaan budaya. Salah satunya adalah teman Korea dan Java. Itu adalah salah satu rencana sebab dicoba dilakukan minggu pertama September. Di salah satu gambar itu ada saya menggunakan batik. Awal acara itu di Jakarta pada tanggal 2 September menggunakan bus dan truk makanan keliling Jakarta, Cirebon, Brebes, dan Surabaya. Selama 1 minggu perjalanan, kami bersenang-senang bersama warga lokal. Tujuannya itu untuk memperdekat hubungan antara masyarakat Indonesia dan menjadi teman dekat dengan warga di lokal di Jawa. Terima kasih kepada Ibu Duta Besar Korea telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih juga karena kalian telah mengundang kami pada wawancara hari ini.
Demikianlah laporan kami. Itulah berita terbaru hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya.